Hai semuanya, kita bakalan lanjutin alur manhwa Beyond Myriad People Part 3. Gaskeon! Bos Mao dari rumah perdagangan Jiangpin pun keluar rumah bersama dengan 3 pengawal kultivatornya. Mereka nampak sangat terkejut setelah melihat pasukan sekte Kingsan yang siap membantai habis mereka. Ketiga kultivator dari sekte ledakan surgawi itu pun ketakutan dan menolak perintah Bos Mao untuk melawan pasukan sekte Kingsan. Ya ini udah perang sih namanya bos. Ketiga orang yang mencoba untuk kabur itu pun ditahan langsung oleh Lu Kingsan. Awalnya, mereka berusaha untuk mengancam akan mengerahkan pasukannya hingga menyulut perang antar sekte. Akan tetapi, Lu Kingsan ini malah memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera pergi menuju sekte ledakan surgawi dan membantai habis mereka dalam 1 hari. Bunuh sekte ledakan surgawi Nansa dalam 1 hari! Ketiga kultivator itu pun ditahan oleh sekte Kingsan. Bos Mao dan putranya yang mengetahui itu pun berlutut kaki karena ketakutan. Apa kalian berdua adalah orang yang melukai murid Tuan Yi? Tanya Lu Kingsan kepada mereka. Namun parahnya nih guys ya, si putranya ini malah langsung nuduh bapaknya alias si Bos Mao sebagai pelaku utamanya. Emang si anak dajal ya, pasti durhaka dong ini. Bos Mao pun ketakutan dan mempertanyakan sosok Yifeng yang sebenarnya. Lu Kingsan pun menangkap mereka berdua dan mengakhiri eksistensi dari rumah perdagangan Jiangping. Ia juga berniat untuk membunuh 3 kultivator yang ikut terlibat itu. Akan tetapi, mereka malah berhasil melarikan diri berkat ilmu jahat yang mereka kuasai. Lantas ia meminta Lan Sui dan Luo Li untuk menjaga situasi di tempat ini. Lu Kingsan pun pergi menuju sekte ledakan surgawi bersama dengan 18 penjaga sekte Kingsan untuk menyusul pasukannya yang telah berangkat lebih dulu. Lan Sui pun membawa Bos Mao dan anaknya ke kediaman si Yifeng. Dan ketika sampai di sana, ia pun berkata, "Tolong berikan kami perintah lebih lanjut." Bos Mao pun meminta pengampunan untuk anaknya dan bersedia untuk menanggung semuanya seorang diri. Yifeng pun berniat untuk membalas hal yang sama dengan membunuh putra dari Bos Mao. Akan tetapi, si Bos Mao ini malah berlari dan berniat untuk mengakhiri nyawanya sendiri agar anaknya itu tidak dibunuh oleh si Yifeng. Ia pun mengakhiri hidupnya dengan membenturkan kepalanya ke pohon. Akan tetapi, si Yifeng nampak kurang puas nih guys. Ia lantas memotong kepala Bos Mao yang sudah sekarat itu demi pembalasan dendam atas nama muridnya sendiri. Nah, yang konyol begini pun sekejam ini guys. Jadi kalian harus hati-hati tuh, jangan sampai mancing orang seperti mereka ya. Lu Kingsan pun tiba di sekte ledakan surgawi bersama dengan 18 penjaganya. Ia terkejut melihat Suyun dan pasukannya telah ditangkap oleh sekte ledakan surgawi. Seseorang pun datang. Ia adalah Ye Bei yang telah mencapai alam bela diri kaisar. Orang ini adalah seorang jenius bela diri yang memiliki sekte ledakan surgawi. Lu Kingsan pun nampak sangat terkejut dengan kedatangan orang ini. Ye Bei pun menyerang habis pasukan sekte Kingsan dalam sekali serang. Lu Kingsan pun mengeluarkan senjata sucinya alias pisau dapur Yifeng untuk menyerang balik hingga berhasil melukai Ye Bei. Ye Bei pun cukup terkejut dan mengambil paksa senjata suci orang itu. Tak hanya itu, ia pun melihat memori Lu Kingsan dan mendapati keberadaan Yifeng yang telah memberikannya pisau itu. Ia pun segera terbang untuk mencuri barang-barang Yifeng atau bahkan membunuh Yifeng. Di pagi hari yang cerah, ia pun tiba di dojo Yifeng. Ia tidak merasakan aula bela diri manapun datang dari arah dojo ini. Itu membuatnya semakin yakin kalau si Yifeng ini hanyalah orang yang lemah guys. Ia pun memukul gong yang ada di aula itu untuk menantang Yifeng. Yifeng pun tiba sehabis berbelanja sayur. Ye Bei mengetahui kalau si Yifeng ini adalah orang yang tanpa kultivasi dan berakhir menantangnya dengan sombongnya. Akan tetapi, si Yifeng ini berkata, "Pergilah, aku tidak ingin bertarung denganmu. Kau bukan tandinganku." Hal ini tentu saja membuat si Ye Bei ini geram dan ingin membunuh Yifeng. Yifeng pun merasa kayak, ada kayak gitu.
Nampak juga jendela sistem yang menampilkan kualitas karakter Yifeng yang semuanya udah selevel sama dewa. Iya sih, emang dia dewa kan ya? Maka, mari kita bertarung, tantang Yifeng. Dengan kekuatan kultivatornya, si Bei ini pun mencoba untuk menyerang si Yifeng. Akan tetapi, kekuatannya mendadak hilang dan Yifeng pun berhasil menghindarinya. Lantas Yifeng ini langsung menamparnya dengan sangat keras dan malah mengajari si Bei yang jenius ini untuk bertarung nih guys. Gila, kuat banget dah MC kita ya. Bei pun makin geram dan mengumpulkan energi penuhnya untuk menyerang si Yifeng. Akan tetapi lagi nih guys ya, si Yifeng malah ngelempar dia pakai keranjang sayur dan berhasil membuatnya babak belur hanya keranjang sayur. Ia pun sangat ketakutan karena semua usahanya telah gagal di hadapan seorang MC kita yang sangat adikuasa nih. Bei pun berusaha untuk lari, akan tetapi langsung ditangkap oleh si Yifeng. Tangannya pun patah setelah diputer terus sama si Yifeng. Yifeng pun membiarkan Bei kabur. Ia menyadari bahwa Bei ini adalah orang yang berasal dari sekte ledakan surgawi dan berniat untuk mengunjunginya suatu hari nanti. Aduh. Bei yang melarikan diri itu pun tiba di sektenya. Karena ketakutan dengan sekte King Sun yang mempunyai hubungan baik dengan si Yifeng, ia pun membebaskan mereka semua. Hal ini tentu saja membuat sekte King Sun menjadi bingung bukan kepayang. Bei menjamu mereka semua makan untuk perayaan. Ia meminta maaf dengan sekte King Sun yang telah ia tangkap sebelumnya. Ia pun membawa 3 kultivator yang menyulut amarah sekte King Sun dan mengeksekusi mereka langsung di sana. Lu King Sun pun kebingungan dengan hal yang terjadi dan tentu saja curiga ya guys ya. Sekte ledakan surgawi pun memberikan pelayanan istimewa kepada para petinggi sekte King Sun. Mulai dari wanita cosplay hewan yang disukai oleh Lu King Sun sampai si Suyun yang suka sama Brondong nih guys. Anjir. Intinya, Bei melakukannya karena ia takut kalau nanti masalahnya malah jadi lebih buruk dan dapat menghancurkan sekte ledakan surgawi miliknya. Lu King Sun pun menikmati waktunya bersama dengan dua gadis ini. Anjir, mereka ngapain ya? Tak kalah si Suyun pun menikmati waktunya bersama dengan Brondong dan berniat untuk menikahinya. Ada-ada aja emang ya. Di sisi lain, Yifeng pun pergi ke Gunung Sanhao untuk mencari beberapa bahan untuk membuat obat bagi Song King yang masih sekarat. Ia pun tiba di sebuah rumah untuk menumpang istirahat. Di sana, ia bertemu dengan bayi Piao Piao dan adiknya. Yifeng pun terpukau melihat kecantikan dari bayi Piao Piao ini dan lantas bersajak riang guys ya. Bayi Piao pun terkagum-kagum dan melihat Yifeng seperti ini. Nyata itu ya tampang asli MC kita. Tampak juga kalau si bayi Piao 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 ini mulai terkagum dengan si Yifeng. Meskipun hanya seorang mortal biasa baginya. Gimana nih guys, cantik apa enggak nih? Yifeng pun memasak dan minum di halaman rumah itu. Bayi Piao Piao pun ikut nimbrung bersama dengan adiknya. Mereka pun makan bersama. Kayaknya si Yifeng ini emang pinter banget nih masak guys. Aduh. Mereka berdua pun berbincang-bincang sambil minum-minum. Nampak juga kalau ada benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua. Ya sebenarnya sih yang kagum itu cuma si Bai sih. Si Yifeng ya mana mungkin sih. Keesokan harinya, si Yifeng pun pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari bahan obatnya lagi. Di perjalanan, Yifeng bertemu dengan Tuan Wu dan teman-teman pak tuanya itu. Mereka nampak sangat senang ketika melihat kedatangan dari Yifeng. Yifeng pun bertanya-tanya, kenapa mereka bisa ada di sana, dan langsung mendekati mereka. Mereka pun meminta si Yifeng ini untuk jangan mendekat nih guys. Akan tetapi, si Yifeng yang budak ini malah terus jalan nih guys. Ia pun menginjak formasi yang mengurung mereka. Akan tetapi, nothing happened. Wah keren lah pokoknya. Si Yifeng ini kan kebal sama segala bentuk kultivasi karena dia itu udah jadi dewa guys, dewa. Akan tetapi, ia pun tidak bisa membuat dirinya itu bisa melihat kultivasi dari pihak manapun. Nah itu salahnya. Dan oleh karenanya, ia tidak melihat formasi dan menganggap bahwa ketiga orang itu tengah terjebak di lumpur guys. Aduh. Si Yifeng pun menyelamatkan mereka bertiga dan mengobati luka Tuan Wu setelah diserang oleh orang tua pengkhianat yang lagi satu. Kalau nggak salah namanya Tuan Li ya.
Ia pun sembuh seketika karena ramuan dari Yifeng. Yipeng pun memberikan mereka pekerjaan untuk mengurus tanah di belakang dojo miliknya. Ia pun pergi meninggalkan mereka dan meminta mereka untuk segera kembali ke kota untuk bekerja. Setelahnya, Yipeng pun mengambil beberapa bahan obat di sebuah jurang dengan sebuah tali. Maklum lah ya, nggak bisa terbang. Iblis gagak yang menjaga bahan itu pun segera menyerang Yifeng karena bahan itu akan diberikan kepada Raja Iblis. Dan ketika menyerangnya, ia pun ditabok pakai skop sama si Yifeng dan langsung jatuh ke jurang. Ya, kasihan juga ya. Raja Iblis berbentuk kura-kura ini pun mengetahuinya berkat Iblis Kelabang yang bertindak sebagai saksi mata. Raja Iblis ini pun mengumpulkan pasukan iblisnya karena geram dengan tindakan yang dilakukan oleh si Yifeng. Mereka pun mencari keberadaan si Yifeng yang sudah pergi untuk mencari bahan selanjutnya. Yipeng pun telah menemukan bahan obatnya di sebuah gua. Ternyata nih guys ya, gua tersebut merupakan rumah dari Raja Iblis Kura-Kura ini nih guys ya. Wah, nggak perlu dicari udah ketemu ya. Raja Iblis itu pun terkejut melihat si Yifeng yang sudah ada di guanya. Ia sangat marah dengan kedatangan si Yifeng ini dan berniat untuk segera menyerangnya. Akan tetapi, si iblis kura-kura yang awalnya garang ini malah berubah menjadi ukuran hewan kura-kura pada umumnya setelah mendekati si Yifeng. Yifeng pun menangkapnya dan membantingnya hingga tewas. Se-easy itu loh MC kita menghadapin yang kayak beginian, saking kuatnya nih guys ya. Si iblis kelabang pun memberikan kabar bahwa si Raja Iblis telah koid karena dibantai oleh si Yifeng kepada seluruh anak buah si Raja Iblis. Mereka pun berniat untuk balas dendam dengan membunuh si Yifeng yang disangkanya sedang kehilangan tenaga. Mereka pun meminta bantuan kepada beberapa Raja Iblis dari daerah lain untuk membantu mereka melawan si Yifeng ini. Binatang di seluruh gunung pun memutuskan untuk bersatu memusnahkan si Yifeng yang sedang berada di gunung. Di sisi lain, Yifeng tampak tersesat di gunung dan bertemu dengan beberapa orang dari suatu sekte. Ia pun diperingatkan untuk berhati-hati ketika berjalan di hutan ini. Akan tetapi, si Yifeng ini malah kebingungan. Lah perasaan di sini aman-aman aja deh. Pikir si Yifeng ya. Dan mereka pun berpisah. Celakanya nih guys ya, orang-orang ini dari sekte ini malah ketemu sama sekumpulan iblis yang mencari keberadaan si Yifeng. Mereka pun bertarung mati-matian dan dibantai habis oleh iblis-iblis itu hingga hanya menyisakan Nonali. Nonali yang menjadi pemimpin mereka pun terlempar jauh sampai ke danau. Kasihan juga ya. Nona ini pun bertemu dengan Yifeng yang sedang berenang tanpa busana di danau ini. Waduh, rezeki nomplok nih buat si Yifeng. Yifeng pun menolong Nonali ini hingga akhirnya dia tersadar. Ia pun menawarinya ikan panggang. Akan tetapi si Nonali ini malah bilang kalau dia itu adalah kultivator. Dan Yifeng ini gak mungkin bisa ngebantu si dia buat sembuh. Nonali pun memperingatkan si Yifeng untuk segera turun gunung. Akan tetapi juga nih guys ya, si Yifeng ini malah menolaknya karena ia masih harus mencari herbal lainnya. Tapi cewek ini baik juga ya, karena berulang kali ngingetin Yifeng untuk balik rumah. Tapi ya begitulah ya, lanjut. Nonali ini pun menceritakan sepenuhnya alasan kemarahan para iblis ini, yakni karena seseorang telah membunuh Raja Iblis yang bertempat di sana. Yang nggak tahu nih guys ya, kalau yang ngebunuh itu udah ada di depannya loh. Ada. Tapi kocaknya juga nih ya, si Yifeng ini juga nggak tahu kalau yang Nonali ceritain itu merujuk pada dirinya sendiri nih. Ia pun mengira kalau hobinya sama dengan si ahli bela diri tingkat super itu. Gila kan guys ya. Nonali pun meninggalkan Yifeng setelah bercerita. 3 hari kemudian, si Nonali ini udah berhasil membunuh beberapa iblis yang ia temui. Akan tetapi, dia jadi terluka parah dan bersembunyi di sebuah pohon. Yifeng pun lewat dan tentu saja hal ini membuatnya sangat terkejut. Yifeng yang dipandangnya hanya seorang mortal biasa bisa hidup selama 3 hari di hutan yang penuh dengan iblis. Dan sama sekali tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Hebat kan?
Sebagai balas jasa atas kebaikan hati wanita ini yang selalu mengingatkannya untuk berhati-hati, Yifeng pun memberikan kantong penolak serangga ini untuknya. Dan diterima meskipun terpaksa oleh si wanita ini. Raja Iblis pun semakin geram karena tidak kunjung menemukan si Yifeng. Ia pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk terus mencarinya sampai ketemu, pokoknya sampai ketemu. Sampai akhirnya, mereka pun menemukan Yifeng yang sedang tertidur pulas dengan dikelilingi bubuk pembasmi serangganya. Mereka pun menyerang si Yifeng. Akan tetapi, semuanya tewas berkat bubuk pembasmi serangga yang ia gunakan. Semua tewas termasuk si Raja Iblis yang datang untuk menyerangnya juga nih guys ya. Anjir, obat pembasmi serangganya malah membasmi seluruh iblis nih cok. Waduh, gila kan. Yifeng pun terbangun dan mendapati bahwa banyak sekali hewan yang mati karena obatnya. Ia pun merasa cukup berdosa karena telah membuat obat yang membunuh makhluk hidup ini guys. Dia gak tahu guys, kalau yang nyerang itu sebenarnya adalah para iblis. Waduh, bukan hewan biasa. Ia pun berniat untuk membuat sup dari Raja Iblis itu. Dan karena mendengar keributan dari arah sampingnya, ia pun mendapati banyak sekali hewan mati karena obat yang telah dibuatnya. Anjir, udah kayak berburu aja ya. Dasar, buang-buang sumber daya alam aja nih si Yifeng. Tiba-tiba muncullah dia, sebuah sistem milik si Yifeng yang telah melintasi dunia. Ia pun memberikan tugas untuk berlatih gitar untuk mencapai level skill yang setara dengan dewa. Tentu saja Yifeng nampak kurang berminat dan malah marah-marah dengan sistem ini nih guys. Sistem itu pun pergi meninggalkan Yifeng yang sedang marah-marah. Karena itu, Yifeng pun mengambil gitarnya dan bernyanyi di kesunyian malam. Di sisi lain, nampak dua orang tua ini yang datang dari sekti pedang kerajaan sedang mencari keluarganya, yakni si Nona Li yang sebelumnya ketemu sama si Yifeng. Mereka pun bingung melihat hewan-hewan iblis yang mati dan mendapati bahwa Yifeng sedang bernyanyi dengan lantang di sana. Yifeng pun menyadari kehadiran mereka. Ia 100% iri karena ia juga ingin terbang sama seperti mereka. Kasihan juga ya. Mereka pun menghampirinya dan cukup terkejut melihat Raja Iblis yang telah diikat oleh si Yifeng. Akan tetapi, si Yifeng ini malah mengira kalau mereka-mereka ini pasti mau ngambil kura-kura yang udah dia dapetin guys. Mereka pun menyadari kekuatan si Yifeng dan tunduk hormat kepada si Yifeng. Sebagai wujud terima kasihnya, si Yifeng pun menyanyikan sebuah lagu untuk para kultivator ini. Suara itu lantas membuat kedua kultivator ini sampai melakukan penerobosan nih guys. Waduh, cuma lagu doang kan ya. Mereka pun sangat berterima kasih nih pada si Yifeng. Ia pun memberi cincin ruang yang digunakannya untuk mengangkut hewan-hewan ini balik ke rumahnya. Baik juga ya mereka. Kemudian mereka pun pergi dan menemukan Nona Li yang sedang mengumpulkan energi kultivasi. Mereka pun menceritakan bahwa mereka sudah mengalami penerobosan ketika bertemu dengan seorang ahli bela diri. Mereka pun segera bergegas untuk menemui Yifeng yang masih ada di gunung. Akhirnya mereka berhasil menemui si Yifeng. Nona Li ini pun cukup terkejut karena orang yang dipandangnya hanyalah seorang mortal, yakni merupakan ahli bela diri yang telah membunuh Raja Iblis. Dan ia juga membantu para tetuanya untuk melakukan penerobosan. Pusing kan? Di tempat lain, nampak kalau si Wang Chai sedang diminta untuk membuka pintu sumur untuk mengeluarkan si tengkorak. Ia pun membukanya karena ketakutan dan keluarlah tengkorak itu dengan gagahnya. Si tengkorak ini pun menyentuh si Wang Chai dengan kakinya. Dan tiba-tiba saja mereka telah ada di tempat yang bermil-mil jauhnya dari dojo Yifeng, hanya dalam sekejap mata. Kembali ke tempat hutan iblis, Nona Li nampak benar-benar tidak percaya dengan kehadiran si Yifeng ini. Ia langsung percaya dengan keagungan si Yifeng setelah melihat kura-kura yang ditangkap oleh si Yifeng yang merupakan Raja Iblis dari hutan ini. Nona Li pun tersadar dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada si Yifeng. Dan tentu saja dimaafin nih guys. Ya MC kita kan orang baik guys ya. Mengetahui kalau Yifeng memiliki kesan yang baik dengan Nona Li, mereka pun berniat untuk menjodohkannya nih dengan bilang kalau Nona Li itu adalah gadis kultivator yang sangat bertalenta. Akan tetapi sayangnya nih guys ya,
Hal ini membuat si Yifeng tidak senang karena merasa dibanding-bandingkan. Ya maklum lah ya guys ya, MC kita ini kan orangnya suka iri gitu ya. Yifeng yang tidak senang itu pun meninggalkan mereka pergi. Mereka pun cukup sedih. Si Nona Li ini tampak sangat menyesal karena telah menghilangkan harta karun suci alias obat pembasmi serangga yang diberikan oleh si Yifeng. Ia pun dimarahi itu sama tetuanya karena sudah menghilangkan benda ajaib itu. Oleh karenanya, mereka pun memerintahkan kelompok sektinya untuk mencari kantong tersebut sepanjang malam di hutan ini sampai ketemu pokoknya guys. Aduh, kasihan juga ya. Dan akhirnya, si Yifeng pun berhasil menemukan bahan herbal terakhir untuk obatnya. Hal ini menjadi tanda berakhirnya petualangannya di gunung ini. Dan kita kembali lagi ke malam ketika Tengkorak membawa si Wang Cai pergi di dekat Sekte Kingsan. Mereka pun nampak tengah menunggu seseorang dengan bersantai lia. Tiba-tiba, lewatlah Yebei dengan Lu Kingsan dengan menunggangi awan milik Goku. Yebei pun tiba-tiba terjatuh di hadapan si Tengkorak ini karena aura yang terpancarkan dari si Tengkorak. Ia pun marah-marah dengan si Tengkorak ini guys. Tengkorak pun berkata, "Bacot!" Ia pun memperlihatkan kekuatannya kepada si Yebei ini. Alasannya adalah karena si Yebei ini sempat menyinggung si masternya alias si Yifeng guys. Yebei pun terlihat meminta ampun dengan si Tengkorak ini nih guys. Ia pun memberikan harta suci miliknya kepada Tengkorak ini. Akan tetapi, harta itu sama sekali tidak berharga baginya. Ia pun meminta si Yebei ini untuk mencarikannya harta langka sampai minimal 100 biji nih guys ya, gila gak tuh? Dan mendapati itu mustahil, akhirnya si Tengkorak mesum ini pun meminta wanita sebagai ganti atas pengampunan si Yebei. Ya itu sih gampang lah buat dia. Yebei pun segera pergi menyiapkan semuanya. Si Lu Kingsan juga dipersilakan untuk pergi dari tempat itu oleh si Tengkorak. Tiba-tiba lewatlah si Tuan Lu dari Nansa nih. Ia terkejut mendapati dirinya bertemu lagi dengan si Tengkorak ini. Si Tengkorak pun menyadarinya dan menjatuhkannya langsung guys. Si Lu ini pun memohon pengampunan kepada si Tengkorak. Alhasil, ia pun mengambil pakaian si Pak Tua Lu ini dan memintanya untuk pergi dengan tanpa sehelai kain pun nih guys. Kejam amat ya si Tengkorak. Wanita-wanita itu pun tiba di rumah dojo milik Yifeng untuk menghibur si Tengkorak mesum ini nih guys. Si Tengkorak ini pun nyawer koin emasnya si Yifeng cuma buat si wanita-wanita ini. Si Wang Cai pun meminta si Tengkorak ini untuk segera menghentikannya. Akan tetapi, tidak dihiraukan sama sekali nih sama si Tengkorak. Dan sampai akhirnya, Yifeng pun datang dan langsung menganiaya si Tengkorak cabul ini nih guys. Yifeng sangat marah karena si Tengkorak cabul ini sudah mengambil koin emas miliknya dan bersenang-senang kayak begini guys. Ya Mimin juga bakal marah lah ya. Mengetahui koin emasnya telah sepenuhnya habis, Yifeng pun sangat marah sampai menangis-nangis nih guys ya. Kembalikan semua uangku. Kasihan juga ya si Yifeng. Di sisi lain, si Tuan Lu yang tadi diambil bajunya oleh si Tengkorak tetap memaksa datang ke dojo milik si Yifeng. Ia pun menemui Yifeng dengan sikap gagahnya. Yifeng pun nampak sangat kebingungan dan juga kayak jijik-jijik gitu nih sama si Pak Tua ini. Si Yifeng pun meminta Lu Kingsan untuk duduk dan langsung mengusir si Pak Tua yang botak ini nih. Tentu saja orang tua ini malah tersinggung dan ingin menyerang si Yifeng. Sampai akhirnya dia pun melihat si Tengkorak yang abis digebuk ini sama si Yifeng yang membuatnya histeris ketakutan. Ia pun tunduk dan memberikan hadiah cincin ruang kepada Yifeng. Dasar orang tua goptit. Yifeng pun menangkapnya, yang sontak membuat Pak Tua ini ketakutan minta ampun. Yifeng pun marah-marah nih dengan si orang tua ini. Dan di saat itu juga, datanglah trio Pak Tua Wu yang telah tiba di dojo untuk bekerja di ladang belakang dojonya. Yifeng pun sangat terharu melihat ketiga orang tua yang sangat bahagia karena telah mendapatkan pekerjaan. Mereka bertiga pun diberikan peralatan untuk membersihkan ladang. Tapi kocaknya nih guys ya, peralatan tersebut adalah alat yang termasuk dalam kategori senjata suci tingkat tinggi nih guys ya. Mereka pun cukup terkejut dan langsung menuju ladang untuk kembali bekerja.
Yipeng pun melanjutkan urusannya yang tertunda dengan si Pak Tua botak tadi. Ternyata si Yipeng ini udah mampu membuat tekanan yang membuat Pak Tua Lu ini dari ninja ini benar-benar ketakutan nih guys ya. Bahkan tekanannya itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tekanan si tengkorak itu. Di situasi hidup dan mati ini, Pak Tua itu pun meminta pekerjaan kepada si Yifeng untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan kemurahan hatinya si Yifeng, ia pun mengampuninya dan memberikannya sebuah pekerjaan. Pekerjaannya adalah mengambil tahi atau kotoran lah ya, biar lebih sopan. Si Pak Tua terhormat ini pun menyanggupinya nih guys ya, meskipun tidak terlalu terima. Ya hitung-hitung bagus lah buat orang sombong ya. Pak Tua ini pun mulai bekerja saat itu juga sebagai tukang kuras WC. Yifeng pun meminta Lu Qingsan untuk menjemput Song Qing yang masih dirawat di rumah perdagangan Baofeng untuk segera diobati. Kemudian, mereka pun telah tiba di dojo milik Yifeng. Yifeng mengobatinya dengan ramuan yang dia buat dari herbal langka yang telah ia temukan. Setelah diberikan obat, cahaya pun mendadak keluar dari tubuh si Song Qing. Ternyata nih guys ya, si Song Qing ini adalah keturunan dari dewa kuno yang ada di benua ini. Wow. Diceritakan juga kalau 2 juta tahun yang lalu, terdapat ras yang melindungi seluruh manusia dari ancaman-ancaman iblis yang berusaha untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, ras itu pun dipuja dan dijuluki sebagai dewa. Dan setelah sekian lamanya, ternyata si Song Qing ini adalah seorang ras dewa nih guys. Kekuatannya mendadak muncul gara-gara ramuannya si Yifeng. Lu Qingsan yang menyadari ini pun sangat terkagum-kagum nih sama si Yifeng. Padahal si Yifeng itu malah nggak tahu loh kalau bisa kayak gini. Yifeng pun memberikan sisa ramuan itu kepada Lu Qingsan nih guys. Ia pun sangat bersyukur karenanya. Dan akhirnya Song Qing yang sudah koma cukup lama ini pun terbangun dari tidur panjangnya. Song Qing sangat gembira karena bisa hidup lagi nih guys. Yifeng pun memarahinya dan memintanya untuk lari ketika dia dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Lu Qingsan dan Lan Sui pun berterima kasih karena telah diberikan obat supernya dan bergegas kembali ke markasnya. Mereka pun meminum obat itu dan tentu saja mereka berhasil melakukan penerobosan hingga ke tahap selanjutnya nih guys. Mimin kadang heran juga ya, kenapa kalau menerobos itu mereka kayak lagi lanjut. Anggota sekte Qingsan pun sangat senang ketika melihat ketuanya itu melakukan penerobosan secara terus-menerus. Anggota yang lumpuh pun bisa berdiri saking kagumnya. Dan bahkan yang mati pun bisa bangkit lagi nih guys, saking senangnya. Aduh, ngawur banget ya. Di tempat lain, tampak si Yifeng yang lagi asik nyanyi-nyanyi nih di rumahnya. Para tetua itu pun nampak sangat senang sambil menari-nari mendengar nyanyian si Yifeng. Akan tetapi, si Yifeng malah menyangka kalau suaranya itu pasti jelek sampai membuat orang-orang ini kesurupan nih guys. Kocak ya, kocak banget. Ia pun terus bernyanyi ria sampai mampus. Si Wang Chai yang sedang tertidur mengenang masa lalu ketika ia diusir oleh klannya karena konspirasi dari mantan kekasihnya sendiri. Ia dituduh telah melakukan pelecehan pada wanita suci itu. Alhasil, ia pun di-nerf dan diusir dari klannya sendiri. Tiba-tiba, si Wang Chai ini merasakan keberadaan yang dikenalinya dan bergegas mendekatinya. Ternyata, itu adalah wanita yang telah membuatnya diusir dari klannya sendiri. Ia adalah Ao Qingcheng. Ao Qingcheng ini pun mencaci maki si Wang Chai nih guys. Si Ao Qingcheng ini meminta si Wang Chai untuk menggunakan kunci pengejar angin untuk membuka alam rahasia baginya. Dan sebagai balasannya, ia akan membebaskan Wang Chai dan membersihkan namanya. Tentu saja si Wang Chai ini menolaknya nih guys dan berkata, "Aku tertawa pada kebodohanmu, wanita." Ao Qingcheng ini pun terkejut melihat si Wang Chai yang sudah mencapai alam Raja Iblis. Ia pun berusaha mempengaruhi si Wang Chai agar mau mengikutinya. Akan tetapi, si Wang Chai ini malah terlihat sama sekali tidak peduli. Ia pun pergi meninggalkan mereka karena tidak tertarik sama sekali dengan ajakan si Ao Qingcheng. Si Wang Chai alias si Ao Qing ini sudah sepenuhnya berniat untuk mengabdi dengan masternya yakni si Yifeng. Ao Qingcheng pun geram karena ditinggal pergi oleh si Wang Chai. Ia berniat untuk mengunjungi Yifeng dan memberikannya pelajaran. Wah, siap-siap malu nih ya.
Ao King alias si Wang Chai ini, ya pokoknya si anjing itulah ya. Ia pun tiba di rumah dojo. Ia lantas meminta bantuan kepada si tengkorak untuk melindunginya dari ancaman orang yang ingin membunuhnya. Si tengkorak itu pun tidak terlalu mempedulikannya nih guys. Ia meminta Wang Chai tetap berada di gerbang depan dan menjaga dojo. Si tengkorak pun melanjutkan kerjanya untuk mengawasi para pekerja. Dan saat itu juga si tengkorak ini malah menendang Pak Tua yang bawa tai ini nih. Kayaknya emang dendam pribadi ya. Dan tiba-tiba saat itu juga ya, datanglah si Yifeng yang langsung memberikan tendangan Liu Kang kepadanya. Ia pun kaget melihat Pak Tua tadi yang sudah full of tai, berlumuran tai nih guys, kasihan juga ya. Dan selepas itu, Yifeng pun bersantai di aula bersama dengan Wang Chai. Si Yifeng ingin segera menemukan anjing wanita agar si Wang Chai ini bisa kawin nih. Sungguh majikan yang sangat baik guys. Si Ao Qingcheng dan bawahannya pun telah tiba di dojo milik Yifeng. Ia berniat untuk menyerang Yifeng dan membunuh semua yang ada di sana. Si tengkorak itu pun membunuh anak buahnya dan menyamar menjadi salah satu dari mereka. Setelah di lorong lukisan-lukisan itu, si tengkorak itu pun mengeluarkan kekuatan yang membuat Ao Qingcheng dan bawahannya ini kembali berubah menjadi anjing biasa. Si tengkorak itu pun menendang pantat mereka semua dan mengalahkannya. Yifeng yang mendengar keributan itu pun segera menuju lokasi. Nampak si tengkorak yang berpura-pura diserang oleh segerombolan anjing. Yifeng pun langsung menghajar mereka semua. Dan ia pun mendapati bahwa si Ao Qingcheng memiliki jenis yang sama dengan Wang Chai. Ia pun mengusir anjing lainnya selain Ao Qingcheng. Lantas, ia meminta Wang Chai untuk kawin dengan si Ao Qingcheng nih guys. Si Yifeng ini nggak tahu nih kalau yang dia suruh sebenarnya adalah manusia setengah anjing nih. Wang Chai pun sangat senang dan mengiyakannya. Aduh. Kedua anjing itu pun berdua dengan ria. Setelahnya, Ao Qingcheng yang stres pun pulang diantar oleh para bawahannya yang tidak bisa berbuat banyak. Kasar juga ya. Ao Qingcheng pun tiba dan mengabari keluarganya bahwa dirinya sudah tidak suci lagi. Ayahnya pun sangat terkejut mendengar semua ini. Ia pun memerintahkan kedua anak buahnya untuk segera mengambil kepala Wang Chai yang berani mengambil kesucian putrinya. Selain itu, dia juga mengajak bawahannya untuk mencari Raja Iblis Serigala. Mereka pun tiba dan berhadapan langsung dengan Raja Iblis Serigala alias bapaknya si Wang Chai ini. Ia pun menceritakan semua kejadian kepada si Raja Iblis Serigala. Akan tetapi, bapaknya si Wang Chai ini malah sama sekali nggak peduli dengan perkataan mereka. Hal ini membuat bapaknya si Ao Qingcheng ini pun sangat marah. Ia pun bergegas kembali dan menarik kembali pasukannya untuk menyiapkan rencana selanjutnya demi mendapatkan kekuasaan atas klan Iblis Serigalanya. Di dojo milik Yifeng, tiba-tiba muncullah awan pekat dari atas langit. Ternyata itu adalah dua orang anak buah dari bapaknya si Ao Qingcheng. Dari Serigala Matahari lah pokoknya ya. Mereka pun melihat Yifeng yang sedang bernyanyi dengan gembira. Mereka meremehkan Yifeng dan si tengkorak karena tidak memiliki kultivasi. Mereka pun menemukan Ao Qing alias si Wang Chai yang lagi duduk santai di sana. Yifeng yang terus melatih keahliannya bermain gitar pun akhirnya naik level dan sebanding dengan dewa. Waduh, gimana tuh ya? Kedua iblis yang berada di atas langit itu pun mengeluarkan kekuatan pamungkasnya untuk melenyapkan orang-orang yang ada di dojo tersebut. Mereka pun memberikan serangan mematikan kepada orang dojo. Para Pak Tua itu pun panik karena tidak bisa menangkis serangan itu. Dan Yifeng yang kegirangan setelah naik level pun langsung bernyanyi dengan gitarnya. Dan boom, Yifeng secara tidak sengaja berhasil melawan kekuatan itu hanya dengan gitar yang ia mainkan. Secara nggak sengaja juga, ia pun berhasil mengalahkan kedua iblis utusan Serigala Matahari itu lewat suara gitar yang ia mainkan. Waduh, keren banget nggak tuh? Di kediaman Ao Qingcheng, bapaknya sedang menyusun rencana untuk menggulingkan kekaisaran. Ia berharap dua iblis yang ia tugasi itu bisa membawa Ao Qing dan langsung menjatuhkannya. Ketika itu juga, datanglah pelayan yang membawa kabar bahwa token takdir kedua iblis itu telah rusak. Ketika itu rusak, artinya pemiliknya sudah meninggal nih guys. Hal ini membuat mereka semua sangat terkejut. Ia pun geram dan berniat untuk membalas dendam kepada si Yifeng.
Di rumah Dojo, nampak Yipeng dan para pak tua sedang asik mengobrol dan minum-minum nih. Yipeng pun berniat untuk memasak dengan hewan-hewan yang ia dapat dari Gunung Syahan. Para orang tua ini pun terkejut melihat hewan-hewan itu yang ternyata adalah Raja Iblis. Yipeng pun memberi mereka tugas untuk mempersiapkan semuanya agar dia bisa mulai memasak. Sampai akhirnya masakannya pun telah selesai dibuat dan para pak tua itu diberikan kesempatan untuk mencicipinya semangkuk. Ya maklumlah agak pelit juga nih MC kita ya. Setelah meminum sup buatan Yifeng, mereka berempat pun melakukan penerobosan ke level yang cukup tinggi nih guys. Wang Chai yang ia berikan pun mendadak langsung pergi dan melakukan penerobosan juga. Si Yifeng merasa kalau masakannya itu pasti udah bermasalah sampai ngebuat orang-orang langsung pingin ke kamar mandi. Gila, kocak banget nih anak ya. Setelah 1 jam berlalu, si bapaknya Ao Qingchen pun tiba di dojo milik Yifeng dengan ditemani oleh para bawahannya. Dan para pak tua itu pun juga kembali ke dojo milik Yifeng untuk lanjut makan-makan. Mereka pun menyadari kehadiran bapaknya Ao Qingchen dengan para bawahannya ini. Untuk itu, mereka pun mengeluarkan aura intimidasi yang tentu saja membuat bapaknya Ao Qingchen ini merasa ketakutan. Ia pun meminta bawahannya untuk segera mundur demi nyawa mereka sendiri. Mereka menyadari aura Ao Qing yang berada di dekat mereka. Dan tiba-tiba mereka juga melihat seseorang di gunung itu telah melakukan sebuah penerobosan. Merasa penasaran, mereka pun berniat untuk mendekatinya. Di dojo, para pak tua ini pun bercerita ria dengan sangat senang. Dan mereka pun menanyakan cerita milik si Yifeng. Yifeng pun berkata, Aku tidak mempunyai cerita spesial di sini, tapi aku mempunyai ceritaku saat di dunia lain. Mereka pun terkejut mendengar bahwa si Yifeng ini berasal dari dunia lain. Yifeng pun bercerita sedikit tentang peradaban di dunianya sebelumnya kepada para pak tua ini. Pak tua itu pun berkeringat dingin setelah mendengar kalau si Yifeng ini bukanlah siapa-siapa di kehidupan sebelumnya. Mereka berasumsi bahwa orang-orang yang tinggal di dunianya si Yifeng ini adalah seorang immortal nih guys ya. Waduh, mungkin aja ya. Kira-kira ada nggak orang lain yang sama kayak si Yifeng ini ya? Kita lihat aja ya. Lanjut, kembali ke iblis serigala matahari merah yang memburu si Ao Qing. Mereka pun berusaha untuk menyerang si Ao Qing. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka mendapati bahwa Ao Qing adalah orang yang telah berhasil menerobos ke level yang lebih tinggi daripada mereka. Pemimpinnya yang menyadarinya pun menarik mundur pasukannya. Akan tetapi, semua terlambat ketika Wang Chai telah menyadari keberadaan mereka. Ia pun membabat habis mereka dengan kekuatan barunya hingga menyisakan pemimpinnya saja, alias bapaknya si Ao Qingchen. Hebat ya. Oke, jadi itu tadi guys, alur manhwa Beyond Myriad People Part 3. Gimana nih? Lanjut lagi gak? Buruan komen di bawah ya. Sampai jumpa.